bisa lah. Tolong ya. Jangan. Kiper ya, tolong ya. Pak beres lupa itu. Si lupa diri. Udah. 207 ya. 209. Tolongin lagi nih Pak. Aduh. Tapi setidaknya ini lebih spesifik ya, ada talent matching-nya gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari KTA 203 dengan topik yaitu pengembangan aplikasi talent matching bidang teknologi informasi dengan penerapan model ontologi. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Apri Siti Ababil dengan NIM 2215111037 dan dengan dua rekan saya yaitu Versi Gunawan dengan NIM 215111063. Saya Muhammad Iksan dengan NIM 215111058. Oke. Dengan total konten sebagai berikut, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada pertama oleh Baik, dalam pasar tenaga kerja salah satu tantangan yang dihadapi adalah ketidakcocokan dari lowongan kerja yang tersedia dan pencari kerja, yaitu keterlambatan pencari kerja. Ini contoh masalah yang dihadapi ada skill undermatch dan skill mismatch. Nah, skill undermatch ini ketika pekerja memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka. Jadi potensi produktivitasnya itu tidak termanfaatkan secara maksimal. Ini bisa mengarah ke pekerja itu merasa tidak dihargai, bisa juga sampai resign seperti itu. Terus untuk skill mismatch ini, ketika pekerja tidak memenuhi persyaratan keterampilan. Jadi saat diterima kerja, ternyata pekerja tersebut tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mengeluarkan dana lebih untuk dana pelatihan untuk karyawannya seperti itu. Untuk solusi yang sudah ada aplikasi yang dibuat oleh tahun sebelumnya. Itu aplikasi kelompok TA 206 pada tahun 2021 yang berjudul pengembangan aplikasi pencocokan lowongan kerja pekerjaan menggunakan metode Science Similarity. Nah, aplikasi ini menyediakan sarana pencocokan lowongan kerja yang disediakan alumni dengan mahasiswa fresh graduate atau alumni JTK Polban yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Terus di sini juga menyediakan sarana bagi alumni yang sedang membuka lowongan pekerjaannya untuk mencari pekerja lulusan JTK Polban. Terus untuk solusi yang kedua ada aplikasi kelompok TA 29 pada tahun 2023, yaitu pengembangan aplikasi talent matching di PT Jayendra dan Mitra. Nah, aplikasi ini membantu PT Jayendra dan mitranya dalam menginventarisasi dan mengelola data talent secara sistematis. Aplikasi ini juga memudahkan PT Jayendra dalam mencocokkan dan memberikan rekomendasi talent sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan klien. Nah, pengembangan yang dapat dilakukan dari kedua solusi yang sebelumnya yaitu pertama, dapat dibuat aplikasi yang mengimplementasikan kedua fitur utama dari kedua aplikasi tersebut, yaitu sehingga aplikasi yang dibuat dapat menjadi sarana untuk pencari kerja mencari lowongan. Juga perusahaan juga dapat mencari pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang kedua itu data lowongannya masih terbatas dari mahasiswa dan alumni saja. Oleh karena itu dapat dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat menyediakan data dari berbagai situs penyedia lowongan kerja sehingga tersedia lebih banyak pilihan lowongan kerja. Terus yang ketiga, contoh kriteria yang dicocokkan pada TA sebelumnya yaitu adalah bahasa pemrograman, framework, dan database itu dipisah seperti itu. Padahal ketiganya dapat digabungkan dalam sebuah ontologi untuk menciptakan hubungan yang lebih terstruktur. Oleh karena itu dapat dikembangkan aplikasi yang dapat menerapkan ontologi yang menggabungkan bahasa pemrograman, framework, dan database ke dalam kesatuan konsep sehingga pencocokan menjadi lebih akurat. Oke, selanjutnya mengenai rumusan makalah. Yang pertama itu pada pengembangan aplikasi KTA 206 tahun 2021. Data yang digunakan untuk proses pencocokan lowongan pekerjaan hanya berasal dari alumni jurusan Teknik Komputer dan Informatika Polban. Hal ini mengakibatkan akses data yang terbatas bagi pelamar kerja. Oleh karena itu diperlukan aplikasi yang dapat memperluas akses data lowongan pekerjaan untuk membantu pencari kerja
menemukan lowongan yang paling sesuai dengan keterampilan mereka. Yang kedua, pada pengembangan aplikasi Kotea 29 tahun 2023, proses penunjukan antara kalian pencari kerja dengan kriteria lowongan pekerjaan belum menggunakan pendekatan berbasis ontologi. Oleh karena itu diperlukan pengembangan aplikasi yang mengintegrasikan ontologi sebagai struktur data untuk memodelkan data secara semantik. Dengan pendekatan ini, sistem dapat mengidentifikasi hubungan antara atribut seperti keahlian pekerjaan sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih terstruktur. Yang ketiga, pencari kerja di bidang IT sering mengalami kesulitan dalam menemukan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Di sisi lain, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam mencari kandidat yang memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat merekomendasikan lowongan pekerjaan dan kandidat secara tepat dengan menghitung tingkat kecocokan menggunakan scientific similarity antara ontologi keahlian dengan kriteria pada lowongan pekerjaan. Selain itu, aplikasi ini juga mempertimbangkan faktor usia, lokasi pendidikan, dan pengalaman dalam proses perhitungan kecocokan tersebut untuk meningkatkan akurasi rekomendasi. Untuk tujuannya, yang pertama, tujuan dari tugas akhir ini yaitu menghasilkan sebuah aplikasi berbasis website yang mengumpulkan data lowongan kerja IT dari beberapa platform penyedia lowongan pekerjaan di Indonesia dengan metode web scraping, serta menyediakan informasi mengenai tingkat kecocokan antara kalian pencari kerja bidang IT dengan kriteria lowongan pekerjaan yang tersedia dengan menggunakan penerapan ontologi. Tingkat kemiripan tersebut dicocokkan dan diurutkan menggunakan metode Sanchez similarity. Selain itu, aplikasi juga mempertimbangkan faktor usia, lokasi, pendidikan, dan pengalaman dalam proses perhitungan kecocokan tersebut untuk meningkatkan akurasi rekomendasi. Selanjutnya ada ruang lingkupnya, itu yang pertama, aplikasi akan mengumpulkan data lowongan dari sumber situs web penyedia lowongan pekerjaan secara online. Jadi yang pertama itu ada LinkedIn dan juga yang kedua ada JobStreet, yaitu menggunakan metode web scraping. Lalu yang kedua adalah pencocokan lowongan pekerjaan dilakukan berdasarkan dua kategori, yaitu yang pertama adalah similar match dan yang kedua adalah exact match. Yang mana untuk similar match itu dilakukan untuk kriteria keahlian. Sedangkan untuk exact match itu berdasarkan usia, lokasi, pendidikan, dan pengalaman. Lalu yang ketiga ada aplikasi ini akan menyediakan berbagai rekomendasi lowongan yang mencakup informasi berupa judul, deskripsi, dan tautan. Yang mana ini tuh nanti di crawling menuju situs resmi, situs awalnya gitu. Lalu ada batasannya, itu yang pertama aplikasi ini dirancang untuk mencocokkan keahlian, usia, lokasi, dan pendidikan serta pengalaman antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang sesuai, yang mana ini tidak sampai ke proses rekrutmennya, yaitu kayak pengajuan lamaran dan juga komunikasi dengan perusahaan, karena kan nanti akan diarahkan dengan crawling gitu. Lalu ada aplikasi ini hanya dirancang untuk pencari kerja di bidang IT saja, jadi tidak mencakup sektor lain. Lalu untuk pencocokan pada kategori similar match hanya menggunakan Sanchez similarity untuk menghitung kesesuaian data keahlian yang dimiliki pencari dengan lowongan yang tersedia. Lalu untuk penggunaan ontologi, pencocokan keahliannya hanya dilakukan berdasarkan dari data CSO yang versi 3.2 oleh Scalantino dan Kantor. Lalu ada karya ilmiah sejenis. Untuk karya ilmiah yang sejenis itu kami mengambil ada 3. Yang pertama itu dari yang TA sebelumnya itu dari Faisal dan Hamdan dan Salma, itu yaitu pengembangan aplikasi talent matching di PT Jayandra, yang mana ini tuh dikhususkan untuk aplikasi di PT Jayandra saja, yang mana ini menggunakan profile matching dan Sanchez di similarity, yaitu untuk mencari kemiripan skill dan profile. Lalu yang kedua itu ada pengembangan aplikasi pencocokan lowongan pekerjaan menggunakan metode Sanchez similarity, yaitu oleh Ivan DKK, yaitu di sini objeknya adalah pencocokan lowongan pekerjaan yang diinput oleh alumni, yaitu menggunakan Sanchez similarity dan variabelnya itu skill similarity dan ontologi. Lalu yang terakhir ada pengembangan aplikasi web untuk rekomendasi kursus online menggunakan model knowledge based recommender system. Yang mana untuk di sini tuh kami mengambil untuk dari sisi web scrapingnya, karena di sini ada model untuk pengambilan data dari scrapingnya dan bagaimana mengolahnya untuk dijadikan data khusus. Lalu selanjutnya ada Yang selanjutnya itu mengenai komputer science ontologi atau singkat CSO. CSO ini dikembangkan oleh Sandra dan kawan-kawan, adalah ontologi yang memetakan struktur penelitian ilmu komputer secara menyeluruh dan menggunakan algoritma Turing 2. Ontologi ini mencakup lebih dari 26.000 topik dan 226.000 hubungan semantik dari sekitar 16 juta publikasi ilmiah. CSO menggantikan taksonomi manual yang terbatas, menjadikan struktur dinamis dan sistematis untuk analisis mendalam dalam bidang ilmu komputer.
Untuk relevansinya, CSR ini berfungsi sebagai referensi untuk membangun model ontologi yang dapat meningkatkan akurasi penunjukan data dalam aplikasi. Yang selanjutnya ada Sanchez similarity. Pendekatannya yang dikembangkan oleh Sanchez dan kawan-kawan pada tahun 2012 menggunakan rumus berbasis fitur untuk menghitung kesamaan semantik antar konsep dalam ontologi. Berbeda dengan metode berbasis jarak yang hanya mempertimbangkan posisi relatif antar konsep, metode ini juga menganalisis atribut, hubungan semantik, dan fitur-fitur lain yang mendalam dari sebuah konsep. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya untuk menangkap kesamaan yang lebih kompleks yang mencerminkan nuansa hubungan antar konsep. Hasil pertukaran kesamaan ini akan berada dalam rentang 0 sampai 1, di mana 0 itu berarti hubungan dua konsepnya ini sangat jauh atau tidak mirip, sedangkan satu itu sangat mirip secara semantik. Untuk relevansinya, metode ini memungkinkan aplikasi untuk menilai kesamaan keterampilan secara lebih mendalam, dengan memperhitungkan hubungan semantik antar keterampilan yang mungkin tidak langsung terlihat. Yang kedua, dengan menggunakan rumus Sanchez similarity, sistem dapat menghitung kesamaan antar keahlian yang lebih kompleks dan relevan dalam pencocokan talent. Untuk selanjutnya mengenai web scraping, menjelaskan bahwa web scraping adalah teknik yang untuk mengumpulkan data dari situs web yang tidak menyediakan API. Teknik ini sangat berguna untuk memperoleh data secara otomatis dari berbagai sumber, seperti lowongan pekerjaan di platform seperti LinkedIn dan Jobstreet, dengan mengakses elemen HTML di halaman web. Keunggulan utama web scraping adalah kemampuannya mengumpulkan data secara cepat dan efisien tanpa memerlukan input manual. Untuk relevansinya, pertama, web scraping memungkinkan aplikasi untuk mengumpulkan data lowongan pekerjaan secara otomatis dari berbagai situs yang dapat memperkaya database pekerjaan untuk pencocokan talent. Yang kedua, dengan otomatisasi pengumpulan data, sistem dapat memperbarui dan memperluas database lowongan pekerjaan secara real time, meningkatkan relevansi dan efisiensi pencocokan. Untuk selanjutnya mengenai web semantik ini menyatakan dan penelitian kawan-kawan menyatakan bahwa web semantik adalah pengembangan lanjutan dari World Wide Web yang memungkinkan data dapat dipahami dan diproses oleh komputer secara otomatis, bukan hanya dibaca oleh manusia. Dengan menciptakan hubungan antar data, web semantik membuat informasi lebih terstruktur dan cerdas, memanfaatkan standar yang dapat diterapkan pada berbagai aplikasi. Untuk relevansinya, pertama, penggunaan web semantik membantu menciptakan representasi data keahlian dan lowongan pekerjaan dalam format yang terstruktur melalui ontologi. Yang kedua, website semantics menyediakan fondasi untuk analisis data yang lebih mendalam, seperti listener untuk memahami hubungan antar data dan meningkatkan rekomendasi. Yang selanjutnya mengenai SDLC inkremental. Menurut buku Pressman edisi ke-7, model inkremental adalah salah satu metode SDLC yang mengintegrasikan elemen-elemen dari model waterfall dan spiral, di mana keduanya memiliki karakteristik iteratif. Tujuan utama model ini adalah mengembangkan perangkat lunak dengan memecah proses pengembangan besar menjadi beberapa tahap kecil yang dikembangkan secara bertahap. Berdasarkan penjelasan dalam buku tersebut, model inkremental mencakup 5 tahap utama, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Untuk teknologi yang digunakan, yang pertama itu ada Protigi. Protigi ini digunakan untuk memodelkan ontologinya, yang dimana nantinya hasil dari pemodelan ini berupa file berformat OL. File berformat OL ini akan dijadikan untuk listener di Apache Jina Fuseki. Lalu ada Octoparse untuk proses web scrapingnya, Spring Boot sebagai framework backend, Next.js sebagai framework frontend, dan Neo4j sebagai database-nya. Kenapa kami juga memakai Neo4j? Karena dalam Neo4j juga sudah terdapat banyak sekali fitur yang dapat membantu mengolah data, seperti graph data science dan algoritma-algoritma similar lainnya. Selanjutnya ada data pengembangan yang kami gunakan. Yang pertama ada data lowongan pekerjaan. Di data lowongan pekerjaan ini mencakup detail seperti deskripsi pekerjaan, kriteria yang dicari perusahaan, keterampilan kandidat, lokasi pekerjaan, dan informasi lain untuk kebutuhan sistem. Terus untuk data pencari pekerjaan, ada data pencari kerja mencakup usia, lokasi, keahlian, pengalaman, dan pendidikan. Untuk tahap pelaksanaan pengembangannya, pertama itu ada identifikasi masalah. Jadi untuk tahap ini untuk memahami secara mendalam permasalahan yang ada dan menentukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Proses ini mencakup analisis terhadap kebutuhan pengguna serta situasi atau kondisi yang menjadi penyebab permasalahan. Selanjutnya ada studi literatur. Proses ini bertujuan untuk menemukan solusi yang relevan dan mendukung jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun. Selain itu dilakukan juga kajian mendalam terhadap metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya ada di penguasaan teknologi. Pada tahap ini dilakukan proses pembelajaran dan pemahaman untuk teknologi-teknologi yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi ini. Terus ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini berfokus pada pengumpulan data lowongan pekerjaan yang dilakukan melalui metode web scraping dari 2 platform utama, yaitu LinkedIn dan Jobstreet. Proses scraping ini dilakukan dengan memanfaatkan teknik dan alat tertentu, yaitu Octoparse, untuk mengekstrak informasi yang relevan dari situs-situs tersebut. Hasil pengumpulan data ini diproses dan disimpan dalam format yang dapat digunakan untuk analisis.
Selanjutnya pada tahap pengembangan aplikasi sudah dijelaskan tadi kami menggunakan incremental di sini. Kenapa pengembangan aplikasi ini bagi menjadi dua fitur. Increment pertama ini fokus pada job matching, di mana pencari kerja mencari lowongan kerja yang sesuai. Terus yang kedua ini profile matching, di mana perusahaan dapat mencari profile sesuai kebutuhan perusahaan. Luaran yang dihasilkan dari increment ini ada dari pengembangan aplikasi ini ada SRS, SDD, document testing, dan hasil step increment. Lalu ini dilakukan bersama dengan pengembangan aplikasi, yaitu penyusunan laporan tugas akhir. Penyusunan laporan tugas akhir ini dilakukan bersamaan dengan sehingga setiap tahapan yang telah diselesaikan dapat langsung dituliskan di laporan tugas akhir. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaannya, itu kita bagi pada 2 increment gitu ya. Yang pertama untuk sampai ke 92, lalu ada sampai ke presiden. Untuk rencana anggaran biaya itu kita membagi jadi 3, itu untuk online course, jumlah jurnalnya, lalu penjelidikan, dan juga publikasi dan domain dan hosting. Baik, selanjutnya kami serahkan untuk sesi tanya jawab. Oke, ini terkait dengan talent matching ya. Jadi yang saya tanyakan pertama kali kan ini ada mitranya. Bu Ade sebagai apa? Perusahaan. Hah? Kan top dari Bu Ade. Mitranya siapa? Apa bedanya mitra sama topik? Ini topik bukan barang mitra. Ada mitra nggak? Ada. Sebenarnya ya kemarin itu kan kita membicarakan juga dengan Pak Jamil terkait mitranya, dan dari Pak Jamil sendiri sebenarnya yang disebut mitranya buat tanya. Oke. Kalau misalnya berarti artinya gini, maksudnya sebagai apanya gitu. Ini mitra itu apakah memang sistem ini yang dibutuhkan itu sebab apa ya yang terkait dengan juga begini. Ini kan kalian bikin talent matching. Tahu bahwa talent matching kalian benar dan bisa dipakai itu siapa? Yang validasi nanti UMP-nya siapa? Bu Ade semua. Bu Ade sebagai pemilik perusahaan, Bu Ade sebagai pencari kerja, Bu Ade sebagai itu. UMP di mana semua konsepnya? Jadi siapa yang validasi? Maksud saya tuh secara dari topik kan oke, cuma maksudnya yang menjadi isu itu dari sisi pertanyaannya gini, siapa yang bisa memastikan bahwa perusahaan terbantukan, yang jadi pekerjaan itu terbantukan, siapa yang bisa memberikan feedback itu? Nanti yang proof bahwa sudah benar kalian kembangkan, boleh sidang. Kalau nggak ada tetap bersidang nanti. Jadi kalau yang minta misalnya kata Pak Jalan misalnya ya, kalau kita ngomong buat besok kata ini kata itu, tapi walaupun saya kurang terlalu suka gitu ya bagi sebagai akademisi atau misalnya kalian sebagai pelajar, silakan istilah menurut ini kalau ada orangnya, kecuali kalau misalnya secara ilmiah ya. Dan orang juga waktu itu dikasih bilang ini saya menurut penelitiannya saya nulis dosennya gitu, makanya dosennya gini, cek salah baca dia kan gitu. Nah maksud saya itu juga artinya kamu bertanggung jawab dengan apa yang menjadi jawaban kamu. Walaupun misalnya ada seorang yang lain ngasih referensi, janganlah satu dengan tidak pas gitu ya. Nah yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah terkait dengan siapa nanti yang akan memastikan gitu ya bahwa aplikasi itu, karena kan developer ya, itu pengembangan aplikasi bisa terbantukan. Kalau yang sebelumnya kan ada objek penelitiannya, misalnya PT siapa, PT apa. Yang saya tangkap kayaknya kalian ingin mengambil di atas dari itu, udah semuanya perusahaannya maupun kalian lakukan web scraping gitu kan ya. Nah cuma ini masalah siapa nanti yang yang akan jadi validatornya. Ya bisa aja misalnya ada saya jadi mitranya, saya akan buat sebuah produk gitu ya, di mana produknya itu isinya talent matching itu. Nah ada nggak yang mau? Kalau misalnya memang mitranya Itu disebut mitra kalau ada satu lembaga khusus. Kalau ada lembaga khusus disebut mitra. Tapi kalau nggak ada lembaga khusus, nggak ada PT khusus, jadi bagaimana? Gitu.
kalaupun misalnya nanti saya nggak tahu, kayaknya itu harus dipastikan dulu nanti kalian diskusi ya. Harus tanya juga ke yang memberi topiknya misalnya. Ini kira-kira mitranya siapa? Kalaupun misalnya dibuat nggak ada mitranya, berarti kan kalian harus cari parameternya. Mau tidak mau, jadi set intinya bahwa jadi set kan akhirnya kenapa? Karena kalian akan membuat sebuah ini aplikasi kayak gini, menurut indikatornya yang disebut dengan talent matching description kayak gini, kita sudah lakukan, maka tingkat keberhasilannya segini. Berarti kan by data kan, akhirnya nggak, kalau UMP kan by experience orang yang menjalankan aplikasi kalian, acceptance-nya kayak gimana. Tapi kalau nggak ada mitranya kan berarti gitu. Kalian harus nyari indikator-indikator yang menyangkut gitu ya, bahwa aplikasi kalian itu udah kayak gitu. Nah, Jadi harus banyak, harus ada sampel populasinya berapa, sampelnya harus bisa menunjukkan bahwa memang nah, ini kan nanti yang diukur keberhasilan kalian itu dari sisi itunya. Jadi harus dipastikan dulu kalau pemerintah kan lebih enak sebetulnya. Kalian nilainya pemerintah dengan cara apapun. karena sudah subjektif ke mitra. Jadi kalian lebih enak menentukan requirement-nya. Saya nggak tahu nanti requirement-nya akan seperti apa ini karena kalian nggak tahu juga ini kan. Karena di latar belakang di rumusan masalah bahkan di tujuannya pun ini belum jelas. Siapa ini teh yang akan pakai aplikasinya? Perusahaan terlibat di sana atau hanya pencari kerja itu siapa? Orang atau siapa orang itu usianya kayak mana? Apalagi di latar belakang tadi saya masukin datanya banget under match sama mismatch itu udah masuk. Nah di masalah kan under match dan mismatch ini sangat meresahkan data kalian tuh di sini. Biasa seberapa meresahkan itu ya? Nah, data siapa itu? Siapa yang meresah? Jadi kalau saya lihat justru yang kan kalian tuh ingin matching, ini yang saya tangkap ya. Nanti koreksi kalau misalnya ternyata maksud kalian itu bukan begitu. Perusahaan itu sulit untuk nyari orang yang kompeten, yang cocok gitu ya. Ini bagian dari cocok-cocokan gitu ya. Nah, tapi apakah isunya itu dari misalnya tadi kalau under match itu orang yang satu misalnya, yang satu dikasih kerjaan juga gitu kan. Itu kan itu under match kan, itu jadi tidak produktif, gitu kan. Nah, itu kalian ngasih referensinya dari jurnal. Nah, saya nggak tahu, benar nggak? Kalau saya mah ya S1 dikasih kerjaan tiga ya kayak aja gitu ya kan, jadi lebih gampang kerjaannya dan dalam kenyataannya emang seperti itu. Bahkan banyak yang kerjaan di lulusannya apa, kerjanya bagian apa. Nah, artinya saya nggak tahu, walaupun itu secara istilah, tapi apakah jadi masalah? Secara terminologi mungkin ada dibahas juga dalam sebuah karya ilmiah tertentu, tapi apakah itu jadi masalah atau bukan? Itu yang menjadi pilihan kalian. Jadi tidak serta-merta fakta yang ada itu menjadi masalah bagi kalian, gitu ya. Jadi secara faktanya oke, ada istilah seperti itu, bahwa ada dari sisi ada yang kualifikasinya tinggi, tapi dari sisi pekerjaannya itu, nah atau mungkin sebaliknya itu yang mismatch jelas gitu ya. Yang ini kualifikasi apa di isinya apa. Nah, secara faktanya ada, tapi secara isunya yang kalian tangkap itu seperti apa? Kalau misalnya di paragraf terakhir kalian bilang bahwa perusahaan itu susah mencari apa ya? Nah, untuk mencari yang kemampuannya itu cocok gitu kan ya. Nah, yang menjadi masalah isu dari perusahaan itu nyari yang kemampuannya nggak cocok atau yang kompeten. Jadi saya. Jadi kalau yang nyari yang cocok itu banyak loh. Karena saya bisa ini, bisa tulis ya. Saya bisa A, B, C, D, E, F, G. Perusahaan punya A, B, C, D, F, G juga. Ketika di search, cocok dong. Cocok aja. Cocok aja kalau mau cocok, karena kan sekarang mau jangan cocokin. Kalau kita mau lihat dari sisi itu. Tapi kalau misalnya kalian ngambilnya dari masalah yang tadi, gitu, bahwa kondisinya ada undermatch, mismatch dan yang lainnya, ya pas dicoba misalnya ngerjain semua soal, mau tes dan masuk, nggak lolos. Nah, yang dimaksud bagi saya justru yang mismatch itu justru kualifikasinya sesuai dengan latar belakang pendidikannya, tapi kemampuannya ya enggak itu. Kualifikasinya sesuai dengan keluaran, dengan lulusannya. Oke, kualifikasi saya lulusan 2003 itu bisa ini. Background pendidikannya sama. Karena kan saya gini, kemampuan saya bisa programming,
bisa bisa bikin database dan yang lain. Bego ini kan hanya sastra Arab. Karena ada teman saya gitu, lulusan sastra Arab tapi dia jadi programmer gitu. Ya. Secara kualifikasi pendidikannya dan lulusannya dia sesuai, tapi ketika dites secara kualifikasi skillnya ya dia nggak cocok. Nah biasanya kan yang disebut mismatch itu contoh misalnya. Nah makanya bagaimana yang akan kalian selesaikan kalau kalian mengambil latar belakangnya gitu. Nah saya kalau tadi sebenarnya agak semangat juga pas lihat oh ini ada TA sebelumnya nih yang pernah bahas itu ya ini ada salah seperti itu. Nah harusnya sih kalian gitu misalnya apakah kalian akan membuat sesuatu yang kekurangannya kalian kuliti gitu ya, kemudian kalian kembangkan, tapi pada akhirnya yang saya lihat kalian bikin lagi gitu. Jadi menganggap dia istilahnya wah ini jelek saya bikin yang baru gitu. Artinya hanya dijadikan batu loncatan aja atau apa ya istilahnya itu jadi kambing hitam gitu. Dan tanpa bisa menjelaskan kekurangan yang sebelumnya. Yang tadi saya lihat misalnya dia lulusan pertama yang lulus 1 TA 206 tahun 2021 yang digunakan untuk proses pencocokkan lowongan pekerjaannya berasal dari alumni jurusan teknik komputer dan informatika. Pertanyaannya, kalau kalian bikin yang baru, apakah tidak bisa pakai metode yang peta 206 itu? Ya. Jadi kalau yang TA yang 201 itu, ya jadi untuk TA yang itu lowongan pekerjaannya itu harus diinputkan secara manual gitu sama alumni. Oke. Terus? Jadi untuk solusi yang kami itu jadi menggunakan web scraping itu kan secara otomatis dari banyak dari link sama web scraping. Nah, jadi isunya kan dari sumber datanya. Nah, harusnya kalian itu yang diangkatnya. Mekanisme inputnya. Berarti kan sumber datanya yang kalian masukkan. Kemudian kalau misalnya contoh lah, pakai TA sebelumnya, tinggal ganti aja input datanya. Yang asalnya input, ambil datanya, keluar hilirnya bisa tetap sama. Bisa kan? Bisa nggak? Ya belum kali coba kan sebetulnya. Nah tapi kan sebetulnya harusnya kan bisa. Nah makanya itu yang ingin di pengembangannya itu kan plus ini bisa jadi bisa aja gitu terjadi. Nah, tapi kenapa kalian pilihnya harus yang baru misalnya? Karena level aksesnya aja atau seperti apa? Kemudian kalau di sini yang hanya 206 sih yang dibahas di sini. Ada dua kan ini. Tapi saya belum bisa salah. Bukan yang versi update itu. Kalau cuma kayak itu penjelasannya nggak bisa 206 jadi karya ilmiah yang dulu kan berbeda. Bisnis prosesnya bisa jadi beda karena kalian nggak berpikir bahwa ingin memperbaiki gitu kan. Ya kan? Kalau ingin memperbaiki memang di latar belakangnya itu bukan jadi rujukan karya ilmiahnya. Tapi kalau misalnya tidak ada berkaitan mitranya, ya kan gitu kan? Domain yang nggak berkaitan, kalian membuat masalah repot, kenapa itu jadi karya, jadi apa namanya? Jadi karya ilmiahnya metodenya juga beda. Terus apa yang kalian referensikan dari sana? Ya kalau yang Sancheznya, oke. Kalau yang Sanchez, kalau yang bukan Sancheznya tadi profile matching yang Jadi kalau yang pertama itu kita ambil Sancheznya, kalau yang kedua itu kita ambil profile matching-nya gitu. Ya, oke, kalau bagi saya sih sama kayak tadi. Jadi secara solusi ke depan itu lah oh ini solusi nggak ada nih. Masalahnya apa ya? Dilihat dulu kan gitu kan. Tapi maksud saya gini, kalau misalnya sudut pandangnya kalian itu ingin serta dalam pekerjaan kan point of view aplikasi kalian itu sebenarnya akan lebih baik dari siapa? Dari perusahaan atau dari si pencari peluang pekerja? Oke, misalnya dua-duanya itu kayak gimana? Dari beberapa perusahaan gimana? Sudut pandangnya apa yang diharapkan dari ini? Yang terlalu normatif deh, bahasanya yang lebih bisa objektif. Jadi maksudnya dari perusahaan menggunakan aplikasi ini. Nah, kan kalian tuh target kalian. Targetnya dari perusahaan menggunakan aplikasi ini untuk mencari kerja yang di profilnya itu sesuai dengan keinginan. Jadi sesuai dengan inputan keinginan si perusahaan itu. Perusahaan.
Oke, artinya berarti nanti ada data pengguna si pendaftar itu. Jadi bentuknya nanti lowongan kerjanya udah ada atau belum? Dari perusahaan nih, dia bikin lowongan dulu, kemudian dia ya kalau karena kalian udah akhirnya saya pengen tahu dulu sebetulnya akhirnya mau kayak gimana sih ini? Kalian gini, mungkin sebelum itu ya, apa mau buat semacam kayak freelancer gitu ya, tapi untuk cari kerja gitu. Bukan diinputin satu-satu dari form gitu, berapa perusahaan, satu perusahaan sampai perusahaan. Itu kan ada dua login, kayak tambah login sebagai perusahaan. Kalau perusahaan itu kan berarti untuk mencari profil yang tersedia gitu. Berarti kan si perusahaan masuk terus memilih bidang keilmuan apa yang mau mereka cari. Lalu mungkin dari kita tuh gambarannya ada pemilihan juga si skill yang dibutuhkannya apa dulu. Pernah buka ini? Punya apa ini? Pernah tahu tanya sebelum itu kayak gimana? Kalau yang mencari. Nah, kalau orang nggak boleh perusahaan nggak itu ingin nggak ada nggak bisa. Kalau dari sudut perusahaan ya, perusahaan dari talent kan, udah jelas di sana berarti udah kasih orang itu ya mau kan kalau di itu dia bisa ngasih state bahwa saya lagi nyari kerja kan, itu kan benar. Nah yang saya tangkap berarti kalau misalnya kalian mau bikin kayak gitu berarti nanti ada lagi satu akun untuk si mencari kerja dia bikin CV dan sebagainya yang mendefinisikan kemampuannya. Kemudian si A itu yang sebelumnya nyari orang-orang yang seperti itu gitu kan. Oke. Yang dari sisi apa? Dari sisi pengguna dia nyari perusahaan yang cocok. Titik temunya di mana? Nyari. Kalau itu mah udah berhubungan kayak itu kalau misalkan bukan perusahaan dia nanti menghubungi langsung ke profilnya. Kalau misalkan dari sisi pencari kerja ya mereka nanti langsung di crawling ke LinkedIn-nya kan. Jadi mereka untuk sisi perekrutannya bukan di kita tapi langsung ke LinkedIn-nya. Nah, ini udah ada spesifikasi itu. Ini pernah mengkaji cara kerja LinkedIn? Udah sih. Udah sejauh mana? Tapi kalau misalkan dari sisi perusahaan kita belum terlalu dalam karena kita kan nggak bisa dari sisi perusahaan. Nah, itu butuh yang kita isi di sana. Ada hal-hal yang kalian nggak bisa akses. Nah, dari kita itu bisa ngasih. Itu sih sebenarnya terus bisa makanya kalau misalnya nggak bisa, misalnya saya daripada pusing-pusingkan kali ini berarti angka sekalian sudah lagi jangan ada dua arah. Walaupun ya pada akhirnya itu diskumpul. Kalau misalnya kita berbicara apa yang kalian kerjakan ya, kedepannya saya belum tahu bagus atau enggaknya. Tapi yang kalian kerjakan kan seperti ini. Kemungkinan yang akan terjadi ya fokusnya ya sudah saja. Kalau menurut saya kan membela gitu. Orang yang ingin tahu perusahaan dan dia cocokkan diri sendiri dengan perusahaan tersebut seperti apa. Ya pada akhirnya kan ujungnya kayak mirip yang sebelumnya ya, dengan sudut pandang bahwa perusahaannya itu banyak dan tahu siapapun, tapi orang yang mau nyari setidaknya bingung. Dan saya dari sisi perusahaan pasti pakai LinkedIn. Ya pasti lah. Kenapa harus pakai punya report yang proven-nya juga jelas? Karena kita nggak bisa lihat track record-nya. Kalau itu udah bisa. Kalau orang lihat tidak sesimpel orang mencari berarti kebercocokan itu kita nggak bisa lihat side by side dari satu sisi aja. Misalnya ini dari kita butuh ini yang dicari itu seperti ini, yang dicari seperti ini ada orangnya yang cari ini. Nggak bisa seperti itu. Kita harus lihat bagaimana pokoknya track record-nya. Nah track record itu kan nggak bisa dilihat hanya sebatas tekstual. Kalau kita ingin mencarinya di sebuah perusahaan itu kompleks, artinya kalau misalnya buat jadi masalah, betul masalah, tapi kalian bisa selesaikan enggak? Itu yang agak rumitnya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang misalnya si pencari kerja, kalian definisikan mencari kerja ini seperti apa, nah itu baru memungkinkan kalau menurut saya. Kecuali balik lagi kalau misalnya kalian ingin head to head dengan LinkedIn.
modelnya ya, modelnya kayak gini deh, gambarannya. Jadi orang, oh mau bikin yang kayak gini ya, oke. Kan BPK itu ya. Ya boleh Pak, head to head. Iya, Tapi harus jelas. Ada senjatanya kalau mau head to head. Bedanya apa yang nggak punya Udah mimpi? metodologi. Kenapa itu harus muncul formulanya? Nggak bisa head to head. Gitu. Oh ya, misalnya yang kita pakai ontologi, orang pakai metode apa tadi Sanchez. Nah, ini itu udah kayak gitu. Ya maksud saya tuh, ini lebih menguji dari sisi apa ya? Apa ya? Dari sisi apa ya? Membuat si TFL itu lebih aman keamanan. Jadi bisa tapi akan sulit untuk mengukurnya kalau misalnya kalian fokusnya ke jadi perusahaan dengan konteksnya yang tadi, ya dengan web scraping siapa gitu. Kalau hanya dari sisi bidang keilmuannya aja kan nggak terlalu banyak relevansinya, karena yang dilihat perusahaan itu bukan hanya. Tapi kalau misalnya rekomendasi untuk si pencari kerja itu kan bebas aja, mau rekomendasi kecocokan dan yang lain ya, karena sudut pandangnya personal. Itu lebih mudah juga ukurnya, karena kan orang mencari kerja bisa itu alumni, karena yang belum kerja gimana itu bisa lebih memudahkan kalian untuk melancarkan strategi kalian dalam THI ini. Itu sih saran dari saya ya, tapi jangan dibuat pusing, ini dibikin ya, dibikin aja, jangan dibuat pusing. Gini ya, yang kalian membuat ini cita-cita kalian itu keren banget, serius. Cita-cita kalian itu keren ya. Cuma saya mungkin analoginya kalian tuh sekarang nggak nampak bumi dengan cerita kayak gini. Untuk penyelesaian 3 bulan. Misalnya penyelesaian 3 bulan. Tapi kalau selesai 2 tahun selesai. Bisa langsung berdiri perusahaan startupnya gitu. Yang kita startup itu kan juga nggak instan kan, pastinya mereka itu kan apa ya, bermetamorfosis sama prototipenya dulu. Kalau hal kayak gini kan berarti harus bisa langsung jadi produk yang skala besar, bisa dipakai semua tersenyum-senang. Yang mitranya khusus aja ya, yang spesifik seperti PT JNK tadi itu masih banyak masih open untuk dimainkan. Sedangkan kalian datang ada solusi baru dan kalian tahu multiple produk, kalian ingin ya kan. Terus ada workers, ada apa banyak. Tiba-tiba kalian ingin muncul selesai 3 bulan. Saya bilang, yes, kalau bercita-cita silakan boleh aja gitu ya. Tapi kayak istilahnya kan itu nggak realistis gitu. Kecuali boleh kalau ingin selesai ini yang mungkin 2026 semoga bisa sidang. Kenapa saya sampaikan itu? Kita menyampaikan ini Pak Lukman juga seperti itu ya, bukan maksudnya ingin menjatuhkan, karena kita kasihan dengan kalian, ya peduli. Jadi istilahnya ini mau jelasin sebenarnya hal yang kalian sampaikan hari ini bukan suatu perkara yang sederhana, besar sekali dan luas sekali. Masalah nggak jelas membuat apa, karena tadi masih yang abstrak banget yang kalian sampaikan semua, ya. Nah belum lagi bercerita tentang udah tadi ada ya, dan jelas pertama kalian nggak ada mitra. Apa kekurangan nggak ada mitra? Nah untuk semua TAI itu harus bisa divalidasi yang di D3 ya, apa yang dibuat itu sudah benar. Makanya ada luar TA itu adalah rekognisi mitranya, dan itu memang sudah standar dari program salah satu skemanya. D3 masuk ke karakteristik tersebut. Selama mitranya menyatakan bahwa sesuai, kan satu mitra ya, kan subjektif mitra itu ya, mitra A. Kalau mitra B bilang nggak sesuai, nggak peduli, karena yang cuma perlu kita persetujuan dari mitra A, kan gitu ya. Selama mereka setuju, accept udah selesai masalah kalian. Kalau nggak sesuai, berarti perbaiki, gitu ya. Nah, ketika mitranya lebih dari tidak ada mitra spesifik, kita sebut dengan stakeholder. Nah, kalau sudah bercerita dengan stakeholder
stakeholder seperti ini, apalagi soalnya nasional nih ceritanya. Terus jadi pertanyaan, bagaimana bisa menyatakan bahwa stakeholder tadi sudah mewakili dan sekarang sudah bisa menyatakan ketika sidang bahwa yang kami buat sudah sesuai. Berarti kan harus pakai proses sampling dari populasinya, gitu. Masuk ke dalam kategori UED, beta test, dan itu sangat sulit, ya. Karena kalian harus bisa berapa proporsional stakeholder yang perlu kalian tanyakan untuk menggunakan aplikasi kalian menyatakan bahwa ini sudah sesuai kebutuhan. Nah, itu harus bisa, samplingnya harus berapa? Apa ribuan? Jutaan, populasi jutaan. Nah ini sekalian deh. Nah gitu ya. Makanya kenapa ChatGPT itu dulu ada versi beta itu sebenarnya lagi testing itu dia. Lagi kasih testing rilis beta gitu. Itu kalau tidak ada mitra spesifik ya, ini saya berbicara dalam konteks software engineering gimana rilis produk. Nah
Gimana kalau kita pakai platform yang general? Pasti akan banyak ya, maksudnya banyak hal yang harus ditangani kan itu kan. Kalian butuh melakukan satu penelitian lagi biasanya kalau yang mau kayak itu dia ada sentra yang mau inovasi itu bisa menghasilkan startup yang kayak gitu. Mereka buat riset-riset dulu, sama riset sebelumnya ada riset pasar, ada riset ini. Nah itu nggak mungkin kalian lakukan. Dan itu biasanya riset dilakukan oleh gitu. Maka kalian ingin menjadikan itu bagian dari apa yang menjadi kalian mungkin kan? 3 bulan kan? Sudah paham domainnya sebesar apa? Nah, kalau saya sarannya ya coba kalau ke yang tadi siapa tuh kalau dia sama siapa Hanan ya? 206 tuh IPA kalau yang satu Hanan. Coba lihat yang punya Hanan sama Ivan, ada nggak potensi untuk dilanjutkan? Ya kalau dari hasilnya maksudnya masih kurang optimal karena model dan algoritma yang dipakai, ya silakan. Dan harus cukup dasar menjelaskan bahwa hasil akan lebih baik jika menggunakan teknologi. Kenapa? Karena dengan menggunakan teknologi, ya keuntungannya bisa apa aja. Gitu. Harus jelas dan kalian harus bisa paham karakteristiknya itu cocok. Gitu. Ini maksudnya kenapa kita menyampaikan seperti itu? Kan jangan terlalu banyak buat kalian. Enggak jelas itu kan abstrak banget ya. Jangan sampai kalian baru sadar tuh sudah masuk seminar 2 ke seminar 3 teman-temannya udah bisa seperti itu. Kalau ini saat ini masih belum bisa konkret, nah kalian belum konkret ya. Yang ingin kalian lakukan belum konkret. Nah itu nanti kalian semester depan pasti butuh waktu untuk mengkonkretkan itu. Makanya belum lagi. Ya, jadi memang betul harus kerja keras. Oke, jadi jangan berkecil hati. Ini bisa dilanjut, tapi lebih kalian fokusnya lebih banyak mengamak bumi. Sebenarnya jadi kalian coba, kalian udah cukup lama ya bahas ini dari 1 bulan ke belakang ya setidaknya. Kalian udah 1 bulan, kalian bisa mengevaluasi dulu kira-kira apa sih yang belum kita pahami, kemudian masalah apa sih yang sebetulnya bisa tadi lebih memudahkan kalian. Pertama, kalau ada metode itu mudahnya itu kalian lebih spesifik requirement itu juga. Itu sih yang paling penting. Jadi intinya fokusnya adalah dari sisi topik kalian udah dapat, kemudian dari sisi apa yang mau dikerjakan juga udah ada, tapi sekarang itu lebih ke realistis kalian selama 1 semester ke depan tuh nanti akan dihadapi, kalian bisa menyelesaikan itu tanpa mulai bebas lagi sebetulnya. Nanti beres TA bisa dilanjutkan lagi Pak ya. Iya. Masuk inkubator bisnis. Kalau mau ya, tapi ada lagi itu dari bisnis kalian, apa yang kalian pahami, apa yang jadi masukan, dan apa yang bisa kalian kerjakan itu marketing saya bisa buat. Oke, silakan bisa itu. Baik, terima kasih atas segala insight-nya akan kami pahami dan perbaiki. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti seminar satunya nggak komplit ya.